Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Tomoni, season keduanya. Sesuai janji Mimin, karena season pertamanya sudah nembus 1000 like, jadi Mimin akan meneruskan season keduanya. Mungkin buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime season kedua ini dimulai dengan diperlihatkannya Shitoya bersama calon istrinya yang sedang melakukan quest melawan monster Mithril. Nampak mereka berlima kesusahan dengan melawan itu monster, maka dari itu Toya menggunakan kekuatan teleportasinya dengan mengirim monster itu ke atas sejauh 10.000 kaki. Ketika sudah terjatuh, mereka cepat ke sana dengan kekuatan Axel dari cincin yang dia kasih, lalu menyerang monster tersebut sampai matoy. Setelahnya Toya pulang ke rumah. Di sana udah ada yang nungguin. Kartu petualangnya sudah merah. Itu berarti dia udah tingkat tinggi lah gitu. Namun ada yang nanyain si Cheska yang dia tinggalkan di Babylon. Sama dia langsung dibawa dan marah kepada si Toya karena sudah meninggalkannya. Dia pikir Toya sengaja, padahal mah dia kagak sengaja gitu kan. Di situ juga ada Silin, dia menanyakan soal peninggalan Babylon yang lain. Si Toya sudah kagak mencari lagi kecuali Silin. Walaupun mungkin tidak penting bagi si Toya, cuma Lin ingin mencari yang lainnya juga. Dia akan memberitahu si Toya jika dia mempunyai petunjuk. Setelah itu, para wanita sedang mandi. Mereka sangat senang karena sudah beneran resmi menjadi tunangannya si Toya. Udah dikasih cincin semua, ditambah ada kekuatan Axelnya juga. Tapi, mereka juga kudu hati-hati di masa depan dengan orang-orang yang akan memanfaatkan si Toya. Udah tahu sendiri kalau si Toya ini kuat dan juga baik, takutnya ada yang memanfaatkan kekuatannya untuk hal yang lain. Maka dari itu mereka harus jadi yang terdepan dan tentunya menjadi lebih kuat lagi. Setelahnya Yae sama si Toya pergi ke kampung halaman si Yae buat mengurus batu Mithril yang mau mereka olah. Nampak membutuhkan waktu beberapa hari. Sebelum pergi itu si Yae yang seorang tunangannya ingin berpegangan tangan dan menghabiskan banyak waktu di tempat itu. Sesudah dari sana, si Toya bertemu dengan bapaknya si Yumina mau ngasih tahu kalau anaknya beneran udah resmi jadi tunangannya. Tinggal nunggu umur dia 18 tahun aja. Tapi bapaknya udah kagak sabar pengen mempunyai cucu. Suruh buat dulu aja, yang tentu kagak mungkin. Emaknya ngasih tahu kalau pengumuman pernikahan anaknya harus segera diumumkan, biar orang lain di luar sana kagak berharap sama si Yumina. Kalau belum kemungkinan bakalan ada orang yang datang menanyakannya. Jadi sekarang si Toya harus melakukan sesuatu gebrakan di kerajaan Belfast, biar orang lain kagak merebut si Yumina. Sesudah bertemu dengan orang tuanya si Yumina, dia terus kepikiran mesti kayak gimana gitu kan. Membuat gebrakannya. Ditambah kalau dia udah menjadi suami si Yumina, otomatis dia akan menjadi raja selanjutnya. Karena Yumina kagak ada kakak laki-laki. Dia memiliki sedikit ide. Dia mendatangi restoran yang udah deket banget lah sama dia. Dia menanyakan soal pendapatan mereka yang katanya selalu menurun para pengunjungnya. Maka dari itu si Toya membangun onsen di tempatnya tersebut. Jadi lengkaplah ada restoran, penginapan, dan juga onsennya. Terbukti langsung pada rame walaupun bapak-bapak doang isinya. Yang cewek juga penuh di situ. Yumina bersama yang lain mau mencoba onsennya tersebut. Sebelum itu Yumina mengajak yang lain untuk memperlihatkan semua kecantikan tunangannya tersebut kepada si Toya. Tentu mereka agak sedikit malu ya kan, tapi dalam hati mereka pada mau. Yumina menanyakan masing-masing. Awal suka sama si Toya kapan? Si LJ pertama kali suka itu pas dibeliin baju gaun gitu. Dan bilang cocok kepadanya. Pas menggunakan itu baju, auto dah dia baper dan selalu ingin sama dia terus. Terus,
Kalau si Linje sukanya pas ditemenin belajar sihir. Dia melihat sosok si Toya ini yang sabar banget ngajarinnya. Dimulai dari situlah dia kepincut. Sementara si Yae, tentu dia pas awal bertemu dia melihat si Toya ini kuat banget yang nampak cocok untuk dia yang suka cowok kuat. Mereka ingin tahu juga soal si Yumina. Dia ngasih tahu aja dengan santainya kalau dia jatuh cinta ketika pertama kali bertemu. Berarti pas nyembuhin bapaknya itu dia langsung suka. Jadi otomatis semuanya pun sebenarnya suka pada pandangan pertama. Di sisi lain si Ceska yang mau macem-macem kagak bisa karena itu pagar sudah dipasang kekuatan sihir. Jadi jangan macem-macem. Dikala sedang mandi damai datanglah si Lin yang ngasih tahu kalau dia ada petunjuk soal Babylon selanjutnya. Singkat cerita, Toya bersama rombongan pada akhirnya ke Babylon sesuai keinginan si Lin. Dia melihat kalau ada peninggalan kuno di bawah gurun pasir. Pada awalnya si Toya tidak tertarik sama sekali. Namun ketika dilihat di sana terdapat Paige yang sedang mengejar sekelompok orang. Toya tidak tinggal diam, dia ke sana dan membantu orang-orang tersebut. Ketika dicoba dilawan, nampak Paige tersebut sangat kuat. Lama kemudian muncullah si ND, cowok yang terakhir di season pertama bertemu. Ternyata dirinya bisa merasakan keberadaan Paige. Makanya ke situ, dia dengan kuatnya cuma nginjek doang. Paige tersebut langsung hancur. Toya meminta penjelasan kepada si ND soal kedatangan Paige ini. Dia memberitahu kalau pelindung buat masuk ke dunia manusia itu telah pecah. Makanya para Paige bisa masuk lewat celah-celah itu. Cuma ketika ditanya asal dia, si ND kagak menjawabnya dan dia memilih kabur dari tempat tersebut. Setelah beres, kini tinggal membereskan para rombongan ini mau kemana. Tujuan mereka sebenarnya pergi jauh dari kerajaan sebelumnya. Karena mereka merasa tidak diuntungkan. Apalagi cewek-cewek ini ditanam sebuah pengikat di lehernya. Bahwa mereka itu adalah budak. Katanya yang masang itu udah kagak ada, jadi mereka mencoba mencari petunjuk lain lah biar bisa membukanya. Kalau dipaksa dibuka akan bahaya. Maka dari itu si Toya yang overpower bisa langsung membuka gelang tersebut. Habis itu walaupun udah kebuka, status mereka di kerajaan akan sama. Kecuali harus pindah tempat tinggal. Maka dari itu di sana Yumina yang anak raja menyilahkan rombongannya untuk ke Belfast dulu. Mereka tentunya mau ya kan, alhasil dibawalah ke rumahnya si Toya terlebih dahulu. Sementara dia masih mau menyelidiki soal kasus hari ini. Yang mana tentang peninggalan Babylon dan juga mereka kepo sama si ND. Dia ceritalah kalau ND ini orang yang kemarin ketemu ketika dia mau beli cincin buat para haremnya tersebut. Dia bantu bayar karena uangnya kagak laku. Terus dia juga dibantuin daftar guil dan juga yang lainnya. Nah pas dikasih lihat koinnya, katanya itu uang dari tahun 5000-an. Jadi otomatis mungkin udah kelewat jadwal. Entah sekarang mereka ada di tahun berapa ya kan, aku juga kagak tahu. Intinya dengan adanya ND, mereka mendapatkan sebuah petunjuk terkait Paige ini. Walaupun memang masih abu-abu. Ceska ngasih tahu kalau dulu bosnya telah menciptakan sebuah alat humanoid yang khusus untuk mengalahkan para Paige. Namanya Prime Gear. Dengar itu si Toya langsung bersemangat. Dia ingin memilikinya. Tapi anehnya pas udah diproduksi, para Paige tersebut justru tidak kunjung datang. Malah akhir-akhir ini munculnya. Maka dari itu dia harus buru-buru mencarinya. Siapa tahu tempat yang tadi itu menunjukkan ke hangar, yakni tempat Prime Gear itu berada. Pertama mereka berfokus mencari peninggalan Babylon yang lain. Tepatnya ada di bawah gurun pasir. Pas coba dibuka ada sesuatu di sana dan Toya coba masuk. Karena di sana kagak bisa menggunakan sihir, jadi dia fokus aja pakai teleportasi yang ada di sana. Benar aja dia dikirim ke Babylon yang lain terus ketemu penunggunya juga. Sama macam si Ceska, dia kasih tahu kalau dia dengan Ceska udah CS-an. Maka dari itu orang ini udah kagak bisa menghalanginya lagi, berarti Toya udah layak.
Nama dia adalah Rosetta, bagian jagain bengkel bukan hangar, yang si Toya cari-cari. Sebelum lebih jauh si Toya harus divalidasi terlebih dahulu. Cocok gak gitu kan dengan disuruh menebak cempaknya. Tentu dia kesel ya kan karena kemauannya kayak begitu, jadi dia coba menggunakan kekuatan angin dan juga api. Tapi anehnya kagak ngaruh pas dia lihat sendiri. Tak lupa dengan kokopannya. Habis itu si Toya pun masuk ke dalam bengkelnya yang terlihat bukan kayak bengkel, tapi udah kayak pabrik soalnya kosong banget. Tapi uniknya dia bisa menduplikasi barang atau mengedit barang dengan sangat cepat. Contohnya dia mau memodifikasi senjatanya menggunakan bahan mithril. Dan itu bisa langsung jadi, apalagi bisa dia edit secara langsung. Mau kayak gimana? Dia menanyakan apakah senjata Prime Gear ada di sana. Dan dia bisa bikinnya atau kagak. Rosetta cuma bisa bikin bagian dari kecilnya aja. Jadi tetap dia harus mencari hangar itu sendiri. Maka dari itu dia pun memanggil yang lain aja. Nampak Lin sangat kecewa karena ini bukanlah hangar yang mereka temukan. Karena memang rahasia soal hangar belum ketemu, si Toya memutuskan untuk pulang dulu. Dan dia akan menyatukan kedua Babylon ini biar menjadi satu. Setelah sampai di tempatnya yang tadi dia bawa, Auto meminta maaf karena udah kagak sopan. Karena tahu kalau si Toya ini tunangannya si Yumina, mereka harus lebih sopan lagi. Tapi si Toya biasa aja karena dirinya juga bukanlah seorang bangsawan. Dia akan mengurus petualang ini biar terdapat di Guild Belfast dan bisa mencari uang sendiri. Sementara yang masih bingung adalah cewek-cewek yang lain. Mau dikemanain? Soalnya mereka kagak mempunyai kemampuan. Si Toya harus puter otak lagi. Setelah berpikir panjang lebar, akhirnya si Toya membangun sebuah kafe yang ada perpustakaannya. Lalu memperkerjakan cewek-cewek tadi di sana. Dia mendapatkan uang dari penjualan sepeda yang diduplikasi. Dan jadilah kafe ini yang lumayan rame. Di sana ada 3 orang yang menjadi penjaga itu kafe. Ada 1 orang bernama Will yang iri dengan kemampuan si Toya yang bisa sihir apa aja. Dulu kakeknya juga mempunyai kekuatan sihir gravitasi yang menurutnya kurang berguna. Namun belum tentu juga, kata si Toya. Habis itu si Toya dan Yumina ke tempat Guild. Di sana Yumina ngajak kencan sambil melawan monster berduaan. Alhasil si Toya memilih misi yang mudah biar gampang lah ngalahinnya. Pas mau ngambil itu, resepsionisnya mengetahui bahwa Toya ini pemilik kafe perpustakaan. Dia yang suka baca sangat mengapresiasi dan sekarang dirinya menjadi langganan di tempatnya. Karena bukunya juga sangat lengkap. Dia meminta sesuatu kepada si Toya untuk melengkapi buku berjudul Kesatria Merah. Dia bisa aja gitu kan memenuhi keinginan pelanggannya. Toh si Linje juga suka baca itu buku. Karena diperbolehkan, jadi si Toya sekalian minta saran buku yang sering dibaca dan juga populer. Alhasil resepsionis itu pun meminta saran kepada pekerja yang lainnya juga. Yang jumlahnya banyak banget dan ceritanya rada-rada aneh. Toya akan mempertimbangkannya nanti. Habis itu di luar sana si Yumina mengatakan kalau buku Kesatria Mawar itu ceritanya ngawur parah. Dia tahu siapa penulisnya yang masih rahasia tersebut. Katanya orang tuanya aja nggak tahu. Si Toya dikasih tahu kalau yang nulis itu adalah anak raja dari kerajaan Reapers. Dia menggunakan samaran biar kagak ketahuan. Katanya kerajaannya berkawan baik sama kerajaan Belfast. Makanya dia tahu sebelum mengurus itu si Toya ngajak buat beresin misi ini terlebih dahulu. Gak perlu waktu yang lama udah sampai di tempat, terlihat musuhnya kepiting yang sangat besar. Namun sangat mudah dikalahkan dengan si Toya menggunakan sihir gravitasi atas inspirasi dari si Will. Ternyata berhasil dia kuasai juga, lumayanlah tambah-tambah skill. Habis itu mereka kembali dan kartu si Yumina berubah menjadi merah. Itu berarti dia udah menjadi petualang tingkat tinggi. Nah habis misi itu si Toya akan mencoba membeli bukunya.
Dia ingin si Yumina memberikan ingatan soal tempat tinggal sang penulis. Setelahnya pas sampai di sana si Toya langsung memesan buku yang tadi ditulis sama Ciwi-Ciwi. Nampak ada semua bukunya, walaupun sebenarnya dia nggak tahu itu isinya apaan, yang penting pesan aja. Sekalian dia pesan buku yang lainnya juga. Tak lama ada seorang cewek datang mencari buku yang dia mau beli. Katanya sudah habis stoknya, keburu dibeli sama si Toya. Toya tentu tidak mau memberikan buku itu kepadanya. Ya walaupun buku tersebut bukan yang dia mau. Tapi orang ini memaksa banget sampai mau ngasih tanda tangan sama orang yang nulis Kesatria Mawar. Dia ngaku kalau dirinya lah penulis tersebut. Si Toya kagak peduli, toh dia kagak membaca bukunya juga. Tapi dia iseng lah menjawab, berarti dia ini adalah anak raja gitu kan. Seketika dirinya langsung stuck. Padahal bapaknya aja nggak tahu. Si Toya menyebut nama Yumina yang ngasih tahu soal penulis tersebut. Apalagi dia kaget ketika tahu kalau si Yumina ini adalah tunangannya. Karena ngomongnya ngawur, si Toya langsung emosi. Dia jadi tahulah sifat si anak raja ini gimana. Lalu mereka dipertemukan sama si Toya. Dan di sana dia memberikan buku yang dia mau. Toya sudah menduplikasi buku tersebut, tapi memang omongan dia ini sangat ngawur. Pantesan aja buku yang dia tulis itu aneh-aneh ceritanya. Tapi anehnya banyak yang suka. Toya pun balik ke kafenya untuk menyimpan bukunya. Nampak pada resepsionis itu pun merasa senang dengan pemandangan ini yang penuh dengan buku kesukaan mereka. Di sana juga terdapat si Linje yang ikut membantu mencarikan buku yang para pelanggannya cari. Si Will merasa kagak berguna. Dia bilang kepada si Toya kalau dia ingin menjadi kuat biar bisa melindungi seseorang. Ternyata dia suka sama cewek yang kerja di situ. Alhasil si Toya membawanya ke seorang kesatria untuk diajarkan ilmu berpedang. Untungnya mau, kebetulan juga ada si LJ yang habis beres latihan. Sebelum pulang dia ngajak ke onsen terlebih dahulu. Alhasil sama si Toya dianterin. Kata pemiliknya sejak ada onsen, restorannya jadi rame lagi. Bahkan pedagang barang pun menjadi langganan di tempat itu. Katanya kalau kagak mandi di sana rasanya ada yang kurang. Terus dia ngasih tahu soal baju bikinannya yang sudah dia produksi. Entah mungkin itu terinspirasi dari baju yang berada di dunianya si Toya. Lalu dia memberikan hadiah baju ala Cina-Cina gitu kepada si LJ. Nampak kawaii kayak begitu ya kan. LJ malu padahal dirinya sangat suka sama baju kawaii. Keesokan harinya ketika si Toya sedang santai datang si Linje yang ngasih tahu kalau anak raja yang kemarin membuat buku baru lagi yang dimana isinya mengisahkan seperti terinspirasi dari si Toya yang mengharem. Tentunya dia langsung murka ya kan dan tidak sabar ingin menggetoknya. Singkat cerita si Toya mau ada urusan ke tempat Raja Regulus. Di sana si Linje nitip beberapa buku kepadanya, namun ketika sampai di sana nampak lagi kacau banget. Terlihat bukan kayak kebakaran. Ini malah lebih parah, jadi si Toya coba mencari keberadaan rajanya. Takutnya terjadi sesuatu ya kan. Ternyata sampai di sana dia melihat ada seorang cewek yang langsung aja dia selamatkan. Dia adalah Lucia, putri ketiga dari Raja Regulus. Mendapatkan perlindungan dari si Toya, cewek ini langsung baper anjir. Tak lama pula datang kesatrianya. Untungnya si Lucia kagak apa-apa. Cuma nggak tahu nih bapaknya selamat atau kagak. Si Toya berniat untuk membawa orang tuanya kabur dari tempat itu menggunakan kekuatan teleportasi. Alhasil karena Lucia kagak mau pergi sebelum melihat bapaknya, jadi mereka menuju ke kamarnya. Pas dibuka, bapaknya sudah tidak sadarkan diri. Dan di sana terdapat seorang jenderal bernama Bajor. Inilah orang dalang dari semuanya. Dia mengajak si raja untuk berperang melawan Belpas. Cuma si rajanya kagak mau, jadinya dia berontak kayak begini. Walaupun Belpas sudah bekerja sama dengan beberapa kerajaan, tapi dia kagak takut soalnya dia bisa menggunakan sihir. Sekaligus dia mempunyai monster iblis yang sangat kuat. Kekuatannya dia bisa menyedot energi sihir dari seseorang gitu kan.
Dia mempunyai gelang yang berfungsi mengendalikan monster itu dan sekaligus melindunginya. Mau diambil sama si Toya itu kagak bisa. Diserang pakai sihir juga kagak bisa karena ada sihir pelindungnya. Dia yakin dengan monster itu bisa mengalahkan Belfast gitu kan. Karena situasinya genting, si Toya mengirimkan Lucia bersama yang lain ke rumahnya, sementara si Bajor karena kebal terhadap sesuatu yang menyerangnya, jadi dia pakai kekuatan sleep aja dan langsung terjatuh juga ujungnya. Lalu dia dikasih paham dengan mengirimkan banyak sekali serangga. Sementara dirinya mundur terlebih dahulu. Toya menceritakan apa yang terjadi kepada yang lain. Dia udah berurusan dengan kerajaan lain, tapi dia juga kagak menyangka kalau akan begini. Lagian kagak bermaksud ikut campur juga awalnya. Habis itu dia laporan juga kepada kerajaan Belfast tentang situasinya ini. Dia menyerahkan semuanya kepada si Toya. Soalnya dia sedang fokus mengurus istrinya yang sedang hamil. Perasaan perutnya biasa aja. Tiba-tiba hamil, jir. Otomatis si Toya kagak akan menjadi raja selanjutnya kalau anaknya lahir. Dia kagak masalah akan hal itu. Terus dia ke bengkel nanyain soal artefak yang dipakai sama si Bajor tersebut. Ternyata dulunya diproduksi di bengkel itu. Entah mengapa alasannya artefaknya pada berjatuhan ke bawah, beserta bola mata yang sebelumnya dia lawan. Itu juga asalnya dari bengkel tersebut ternyata. Habis itu terlihat bapaknya udah dirawat, tinggal menunggu sadar aja. Lucia baru mengetahui kalau si Yumina dan yang lainnya itu adalah tunangannya. Hal tersebut membuat si Lucia berasa kagak enak gitu kan, apalagi dirinya udah keburu kesemsem sama si Toya. Pada hari itu si Yumina mengajaknya untuk mengobrol empat mata. Dia tahu apa yang sedang si Lucia rasakan saat ini, yakni menyukai si Toya. Sebelum menyelesaikan pekerjaannya, si Toya diminta untuk mencari kakaknya si Lucia. Dia kagak tahu kayak gimana mukanya dan yang lainnya. Alhasil menggunakan pikiran si Lucia gitu kan. Walaupun agak malu dianya, tapi si Toya berhasil mendapatkan keberadaannya. Yang ternyata si Toya sebelumnya pernah bertemu sama si kakaknya ini. Kalau tahu itu kakaknya pasti udah dibawa dari awal ya kan. Karena dia sekarang udah tahu, langsung aja dibawa dah. Habis itu si Toya mau menyelesaikan pekerjaan ini dengan bantuan yang lain. Walaupun mereka ada 10.000 anggota, tapi Toya merasa tidak ada masalah. Alhasil si Toya bersama skuadnya berangkat ke Regulus dan diberi sedikit arahan sama si Toya. Sayang sekali ributnya sedikit guys, apalagi dengan jumlah yang begitu banyak. Kagak dikasih lihat jere actionnya. Sama kemudian monster itu pun akhirnya muncul juga. Ini juga sama lagi, musuh yang dianggap jago dan juga kuat malah dikalahkannya dengan sangat mudah, cuma butuh satu serangan doang langsung tumbang jir. Emang bener-bener coy. Lalu dia mendekati si Bajor itu yang udah ketar-ketir kagak bisa kemana-mana lagi. Monster yang dikata kuat kini udah kenok. Saatnya Toya memberikan pelajaran dengan menyiapkan sebuah kotak transparan yang isinya ada slime lumpur yang bau banget. Tujuannya memasukkan dirinya ke dalam sana biar pingsan tidak berdaya sama baunya tersebut. Tanpa berlama-lama langsung tumbang juga. Pekerjaan ini pun sudah beres, kerajaan Regulus sudah aman. Si Toya juga membantu sang raja untuk ngasih tahu warganya tentang situasi yang telah terjadi lewat HP. Yang ditampilkan di atas kayak begitu. Nampak rakyatnya sangat senang, lalu habis itu pas balik dan mau bertemu dengan tunangannya, si Toya bau slime tadi ya kan, mereka curiga Toya main-main sama slime yang dibenci sama ciwi-ciwi tersebut. Singkat cerita, sejak kejadian itu, si raja berterima kasihlah kepada si Toya dan menyuruh si Toya meminta apa aja yang dia inginkan. Tapi Toyanya kagak mau. Kebetulan ada Raja Belfast juga di sana. Raja Belfast mengatakan berkat dia menyelamatkan kerajaan Regulus ini, membuat Raja Belfast sekarang bisa berteman baiklah dengan si Raja Regulus.
Karena melihat Raja Belfast menjodohkan anaknya dengan si Toya, si Regulus juga mau melakukan hal yang sama, yakni menjodohkan anaknya dengan si Toya. Semuanya pada setuju, termasuk si Yumina. Soalnya dia udah tahu kalau Lucia juga suka sama si Toya. Dia kagak bisa berkata-kata lagi. Dengan segala pertimbangannya, si Regulus kagak masalah kalau nikahnya nunggu 18 tahun dulu. Maka dari itu si Lucia akan menjadi istri kelimanya dan akan langsung diumumkan kepada publik. Terus tidak sampai di sana, karena Belfast dan Regulus ini berdekatan dan di tengahnya ada tanah sedikit, mereka ingin si Toya membangun kerajaan di sana sebagai negeri penghubung di antara kedua kerajaan besar itu. Dan udah waktunya juga dia menjadi raja. Melihat istrinya juga adalah anak raja, jadi masuk akal gitu kan. Toya pun langsung memikirkan hal itu dan langsung nanya kepada yang lain kira-kira mau diisi kayak gimana. Apa mungkin rumah ini dia pindahkan saja? Katanya rumah ini dibiarkan aja, biar bisa dijadikan markasnya di Belfast. Yumina mengusulkan untuk bangun kastil aja, soalnya identik kerajaan itu adalah kastil. Toya coba searching dan dia pergi ke bengkel untuk mencari solusi membangun kastil tersebut. Katanya mereka bisa menghabiskan waktu 3 hari saja. Dengan bahan apapun mereka akan bisa buat, asal ada bahannya. Atau mereka juga bisa menduplikasi dari kastil yang lain atau kastil misalkan kagak kepake gitu. Bisa juga. Alhasil dia memilih cara tersebut biar prosesnya lebih cepat. Tak lama bener aja, udah langsung jadi anjir. Si Toya juga membuat sebuah pintu yang udah ditempel sihir guna dia. Kalau mau ke markas yang ada di Belfast, tinggal ke pintu itu aja. Oh iya guys, Toya memberikan nama kerajaannya itu adalah Brunhild. Habis itu ada yang mau bertemu dengan dia, yakni kerajaan Belfast sama Raja Rippers. Dia juga tertarik ngejodohin anaknya sama si Toya. Toya yang tahu anaknya langsung menolak keras. Tapi katanya udah ada calonnya dia mah. Lalu dirinya ke sana langsung pengen bekerja sama dengan si Toya. Hal tersebut bikin dia berpikir kalau semuanya pasti ada maunya doang. Bener aja kedua raja somplak ini pengen liburan. Tentu otak si Toya diputar-putar lagi untuk membuat tempat bermain seperti permainan biliar, bowling dan juga yang lainnya. Sampai pada akhirnya setelah dia membuat sebuah tempat bermain, ada masalah datang lagi. Dia adalah Subuki yang pernah ketemu sebelumnya. Katanya kampungnya sudah dihapus sama rajanya. Karena mungkin penduduknya sedikit. Makanya ada yang menyarankan buat ke tempatnya si Toya mumpung masih kagak ada rakyatnya. Tentu ini menjadi beban juga. Tapi untungnya mereka bisa bekerja sendiri. Jadi Toya memperbolehkan mereka tinggal di sana yang jumlahnya ada 68 tersebut. Dia bertemu dengan orang yang sebelumnya ditangkap musuh dan juga atasannya. Si Toya berniat pengen kerajaannya itu ada aktivitas perdagangan gitu. Dia pengen solusi. Jadinya dia diberikan solusi buat bikin jalan. Terus juga dia mempersiapkan lahan buat bertanam, tempat dagang, sekolahan, pos penjagaan, dan juga yang lain. Yang penting-penting udah dia dirikan sejak awal. Kini tinggal menunggu waktu aja negerinya tersebut ramai. Di sisi lain terlihat Lucia masih belum terbiasa tinggal di sana. Dia kagak tahu apa yang harus dia lakukan gitu kan. Yumina menyuruhnya untuk cepat beradaptasi sama lingkungannya. Karena dia mau berguna untuk si Toya, alhasil dirinya membawakan bekal untuk si Toya. Dia bawa makanan khas Eisen. Kebetulan dia suka banget karena makanannya tersebut mirip makanan Jepang. Untungnya rasanya enak, dia happy banget jadinya. Setelahnya para raja-raja yang lain berdatangan untuk bermain di tempatnya yang udah dia bikin itu. Nampak ada yang merasa aneh gitu kan. Tidak biasanya para raja berkumpul kayak begini buat main beginian doang. Setelah bermain, berpesta, makan-makan, malamnya si Toya mengadakan kembang api yang dikirim dari Babylon. Terus sekaligus, di sana si Lucia dikasih cincin tunangan karena memang dia belum memilikinya. Melihat Lucia membuatnya seperti adiknya sendiri. Tapi entah nanti ya kan, kalau udah menikah bakalan kayak gimana. Singkat cerita, Toya berhasil mendapatkan peninggalan lagi soal Babylon di tempat yang penuh dengan es. Dia berharap ini adalah hangar atau perpustakaan lah.
Pas si Toya masuk ternyata bukanlah hangar dan penunggunya juga agak asoy. Seperti biasalah ya kan kalau ketemu penjaganya mesti kayak gimana. Kali ini dikasih bonus coy, asoy banget. Dia mengatakan kalau ini adalah tempat lab alkemis. Tempat bikin barang buat kesehatan, obat-obatan, dan juga yang lainnya. Anehnya obatnya itu kagak ada yang bener, anjir, gak jelas semua. Akhirnya si Toya manggil dah yang lain. Lin tentu kecewa. Bukan ini yang dia mau sebenarnya. Terus mereka salpok sama kepunyaan penunggunya atau si Flora. Ditambah lagi si Toya memegang asoinya yang bikin yang lain heboh. Ketika balik, dia udah ada kiriman buku yang sebelumnya dia pesan. Ada buku sihir yang ingin dia pelajari, yakni sihir terbang. Pas ia coba, nampak langsung bisa. Bahkan sampai muter-muter yang ujungnya pusing juga. LJ menanyakan apakah dia bisa memberinya kekuatan yang sama. Toya belum bisa, tapi dia ada sihir lain yang bisa bikin si LJ terbang. Dan itu pun beneran bisa dia lakukan. Udah bisa terbang, dia keliling lihat kota yang udah dia bangun. Udah lumayan lah, tinggal dia bikin sebuah kayak tempat khusus para kesatria. Habis itu dirinya mendapatkan telepon dari Dewi Cinta bahwa si Toya sekarang sedang kasmaran banget. Udah waktunya dia menikah dan yang lain sebagainya. Si Toya tentunya belum siap ke situ. Meminta izin sama orang tuanya pun sebenarnya belum semua. Maka dari itu si Toya coba mendatangi rumahnya si Yae untuk meminta restu kalau anaknya akan menjadi istrinya. Orang tuanya kagak masalah gitu kan. Hal tersebut bikin si Toya aneh, tumben-tumbenan ya kan kagak nantang gelut. Biasanya kalau ada yang lamar, suka nantang gelut, kali ini tidak. Alhasil si bapak beneran nantangin, cuma sama si Yae dihalangin. Dia lebih baik melawannya daripada si Toya. Karena kagak mau ada keributan, bapaknya pun dengan berat hati mengizinkan anaknya ini. Tidak cuma kepada Yae, dia juga ke keluarganya si LJ dan juga Linje untuk meminta restu. Terlihat banyak banget anggota keluarganya. Mereka tidak masalah dengan hubungan mereka. Mereka setuju, tapi mereka mempunyai satu permintaan kepada si Toya. Yaitu karena Toya kuat, dia ingin mengusir beruang berkekuatan listrik yang ada di sekitarnya. Biar mereka juga aman ya kan, mau kemana-mana juga. Alhasil sama si Toya dihabiskan lalu dibawa ke Guild. Biar bisa dijadikan uang, sementara dirinya lagi di perpustakaan. Tak lama ada si Ende. Kebetulan si Toya mau menanyakan sesuatu soal Pace. Intinya Pace bukan dari dunia itu. Mereka datang ke sana untuk mencari rajanya yang kemungkinan bisa menyerupai manusia. Soalnya ketahuan kalau itu rajanya ada inti seperti berlian berwarna biru gitu. Tugas si Ende adalah melindungi manusia daripada Pace ini. Ditanya soal berpihak kepada siapa, si Ende kagak menjawabnya. Dengan ketakutan Pace bisa menyerang manusia kapan aja, dia cari taulah soal Prime Gear. Yang dia inginkan itu, walaupun barangnya belum ada, dia ingin membuat sebuah simulasinya terlebih dahulu. Sebenarnya ada satu, tapi harus diperbaiki. Terus buat bikin Prime Gear pun tidak mudah. Membutuhkan bahan yang begitu langka dan juga sulit. Maka dari itu, dia harus mencari cara lain biar ketemu itu hangar. Dia dapat ide dari hewan pemanggilnya, katanya, suruh minta bantuan ke Kaisar Api. Dia bentuknya burung yang mungkin bisa mencari keberadaan Babylon yang masih tersembunyi. Alhasil dicobain dengan bantuan dua hewan miliknya tersebut. Tak lama setelah itu muncullah burung yang sangat besar. Kali ini dia tidak melawan sama sekali. Udah melihat Raja Putih dan Hitam menjadi pengikutnya, dia pun ikutan. Toya memberinya nama Kogyoku. Dia langsung menerimanya dan gak lama, dia langsung mengirimkan sinyal kepada burung yang lain untuk melakukan tugasnya mencari peninggalan Babylon. Singkat cerita, terlihat si Toya baru bangun tidur. Dia kaget ketika membuka matanya, ada si Yumina di sisinya. Seketika dia langsung kaget gitu kan, padahal ini normal kalau pasutri. Yumina berasa kurang diperhatikan sama si Toya karena dia sibuk ngurusin kerajaannya.
Makanya dia melakukan hal tersebut. Toya semakin kesusahan mengurus 5 calon istrinya. Tak lama kemudian ada pesan dari si Kogyoku bahwa ada petunjuk soal reruntuhan yang dicari oleh si Toya. Nampak tempatnya berada di sebuah pulau yang jauh banget. Walau begitu, dia akan datang ke sana dengan harapan reruntuhan itu tempat teleport ke Babylon. Dan dapatnya hangar gitu kan. Dia pun langsung saja berangkat bersama yang lain. Ketika sampai di sana, memang pulau itu tidak berpenghuni gitu. Dan malah ada binatang-binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Untungnya cewek-cewek ini sekarang sudah pada kuat sehingga si Toya kagak kebagian untuk menghabisinya. Setelahnya akhirnya tempat yang dimaksud ketemu. Bentuknya piramida gitu. Lalu dia masuk dan gak salah lagi ini pasti menuju ke Babylon. Benar saja dia dianterin ke sana dan kaget ada bocah yang menyerangnya menggunakan kunci Inggris sebesar itu. Dia akan mengetes kemampuan si Toya. Kalau berhasil mengalahkannya, dia akan menjadi masternya. Dia tidak perlu buang-buang tenaga, udah bisa langsung bikin dia kalah sekaligus malu. Seperti biasa dikasih kokopan terlebih dahulu biar resmi ya kan. Untungnya tempat kali ini dia dapat hangar. Toya langsung kegirangan dan ingin melihat prime gear yang dia cari-cari. Dianterin lah ya kan walaupun agak sedikit kasar sih di bocah. Pas diperlihatkan dia auto terkejut, lebih terkejut lagi. Ini robot kagak bisa bergerak kalau kagak menggunakan BBM. BBM-nya ini pun bukan Pertalite atau Pertamax yang udah dicam. Ini katanya harus menggunakan batu iter. Lantas si Toya kagak percaya gitu kan. Dia bisa menanyakan langsung pada bagian lab alkemis. Maka dari itu dia datengin orangnya. Bener aja harus menggunakan batu iter. Si Linje mempunyai sedikit tapi segitu aja kagak cukup untuk menggerakkan itu robot. Masalahnya buat dapetin batu itu sangat sulit. Untungnya si Yae memberitahu untuk menggunakan GPS aja. Terbukti dia bisa mendeteksi yang ada di sekitarnya. Pas udah dapat lumayan gede, tinggal diproses saja menjadi BBM. Kira-kira harus nunggu 1 bulan lamanya. Sambil nunggu si Toya ditawarin untuk mencoba naik dulu. Dia terkesan sekaligus senang ya kan, soalnya emang ini keinginan dia. Tapi untuk menunggu itu jadi, dia udah menyiapkan simulasinya biar nanti tinggal langsung pakai yang asli. Karena udah terbiasa. Dia membuat beberapa untuk dicobain. Pas dia coba memang macam asli lah, kayak bus simulator gitu, bahkan bisa ribut juga. Dia memperkenalkan kepada yang lain, dan Toya ingin satu-satu dikasih sama kerajaan sebelum nanti dia akan memberikan yang asli. Takutnya Pes datang tiba-tiba, kalau ada robot itu tinggal melawannya. Tak lama ketika lagi mikir muncullah Shisu. Dia maksa-maksa si Toya untuk menjadi suaminya. Toya kagak ngerti akan tiba-tiba kayak begini. Ternyata Shisu lagi diincar sama kerajaan Linean. Yang mana katanya dia dijodohkan sama anak raja bernama Jabun. Yang dimana dia anak raja ke-1. Pelayannya sebenarnya agak nggak setuju soalnya perilaku orang itu tidak baik sama perempuan. Makanya sampai sekarang tahta kerajaan masih belum diberikan kepada anaknya. Karena mungkin takut salah. Si Toya yang dengar itu pun jadi tidak setuju. Dia bukannya mendukung untuk menikah sama Shisu. Cuma dia musyawarah dulu sama calon istrinya, mayoritas semuanya kagak masalah kalau nambah 1 lagi. Tapi katanya kalau kerajaan Linean tahu bisa-bisa kerajaan Brunhild akan menjadi sasaran mereka. Alhasil si Toya ketemu dengan bapaknya Shisu buat mengobrol. Dia diperjelas kembali sama orang bernama Jabun tersebut. Ternyata di kerajaan itu yang berkuasa bukanlah rajanya, melainkan perdana menterinya. Ada orang bernama Wardak yang menguasai kerajaan tersebut. Nah, pengikutnya itu adalah si Jabun ini. Kemungkinan dia sedang merencanakan sesuatu dengan pengen menikah dengan Shisu. Padahal masih ada pangeran yang lain, yang kedua yang sifatnya kagak macam itu orang. Tapi dia seperti menjadi kacungnya si Jabun. Tak lama kemudian yang lagi diobrolin datang, dia pangeran kedua. Nampak dia diutus sama si Jabun untuk mengetahui keputusan akhirnya.
Ayahnya bilang kalau Su sudah dijodohkan sama si Toya sang raja Brunhild. Mendengar hal tersebut, pangeran kedua langsung sujud kepada si Toya karena mungkin Toya sudah terkenal kuat dan bisa teleportasi. Dia ingin meminta bantuannya untuk membantu emaknya katanya. クラウドゼフリーニエ、リーニエ王国の第二王子にございます。 Dia bernama Cloud. Awalnya emaknya ditahan karena katanya sakit, tapi Cloud kagak percaya. Makanya dia ingin membuktikannya. Jadinya karena udah keterlaluan, ini harus segera diselesaikan. Sebelum itu si Toya mengadakan rapat dengan kerajaan yang lain untuk memberhentikan si Perdana Menteri itu. Biar kerajaannya kembali aman lagi. Yang lain pada setuju, cuma lagi dan lagi si Toya lah yang ujungnya harus turun tangan. Alhasil mau nggak mau dia ke sana bersama si Yae dan juga LJ. Sesampainya di sana sebelumnya sudah dirancang sedemikian rupa rencananya. Terlihat Toya menggunakan sihir kagak kelihatan biar tahu prosesnya. Si Cloud ke dalam untuk menyampaikan bahwa dia gagal membujuk Jisoo soalnya dia udah dapat calon yakni Toya. Di sana si Cloud langsung dimarahin dan kenapa dia kagak menculiknya dan lain-lain. Tentu dia berasa kagak terima digituin. Si Toya juga melihat ada seorang budak yang menggunakan gelang persis seperti kemarin. Karena si Cloud terluka sama si Toya disembuhkan. Mungkin Su juga kalau dinikahin bakalan macam cewek tadi. Toya langsung menolong cewek tersebut biar selamat. Sementara si Jabunnya auto mencari cewek yang hilang tadi. Dan lain-lain. Wardak menyuruhnya untuk tidak cemas. Biar dia matoi saja dan benar aja itu gelang kayak meremas gitu. Untung saja udah dicopot. Mereka udah merencanakan untuk berperang dengan raja yang lain. Dengan menggunakan si Cloud sebagai umpannya. Hal tersebut langsung ia sampaikan kepadanya. Dengan mendengar itu, dia yang cuma mendapatkan dukungan dari satu orang akan terus maju dan akan melawan si Perdana Menteri ini. Cloud pertama-tama ingin membebaskan emaknya terlebih dahulu yang kelihatan sedang dijaga oleh banyak prajurit. Dia yang OP auto bisa menghajar semuanya sangat mudah. Dan akhirnya Cloud bisa bertemu dengan emaknya kembali. Berita itu pun langsung masuk kepada si Jabun yang awalnya dia mau berniat berperang, kini tidak jadi. Dia ingin mempercepat proses Jabun, biar menjadi raja terlebih dahulu. Di situ si Toya coba telusurilah apa yang sedang terjadi. Ternyata si Jabun ini adalah anak dari Perdana Menteri dan emaknya bernama Dacia, bukan dari bapak sang raja. Hal ini tentu belum ada yang tahu ya kan, otomatis harusnya dia tidak memiliki darah untuk menjadi seorang raja. Hal tersebut langsung dilaporkan sama si Toya kepada rajanya. Setelah itu hari pelantikan pun telah tiba. Jabun dan antek-anteknya udah pada senang kalau dia yang akan menjadi raja selanjutnya. Soalnya anak pertama, ternyata tidak demikian. Rajanya udah tahu lebih dulu kalau Jabun kagak ada darah untuk menjadi raja selanjutnya. Dia tahu istrinya selingkuh dengan Perdana Menteri dan melahirkan si Jabun. Jadi otomatis bukan anak dia. Sang raja juga udah muak selama bertahun-tahun diurus sama Perdana Menteri kerajaan ini. Mulai sekarang dia akan memberikan tahtanya kepada si Cloud dan akan mencabut gelarnya sebagai menteri dan juga pangeran, dan sekarang mereka resmi akan mendapatkan hukuman. Jabun kagak terima gitu kan, tapi si Toya di sana dikasih paham, baru begitu aja udah langsung pingsan ini anak. Dengan begini selesailah permasalahan dan Cloud sudah resmi menjadi raja selanjutnya. Kini si Toya akan bersenang-senang dulu sama Premgirnya. Setelah Masisu datang, dia senang ketika tahu bahwa si Toya berhasil menggagalkan dirinya dijodohkan sama si Jabun. Itu berarti dia setuju untuk menikahinya. Si Toya kagak enak ya kan, mau jawab bagaimana. Dia ngikut arus aja, yang penting sekarang dia anggap aja sebagai adiknya. Singkat cerita terlihat, si Olga melangsungkan pernikahan dengan pilihannya, nampak terlihat bahagia. Melihat si Olga sudah menikah, membuat calon istrinya si Toya mulai bergerak ketika lagi kumpul sama calon istrinya di sana si Yumina. Tiba-tiba ngajakin untuk menumbuhkan cinta bareng-bareng dengan cara berkencan. Soalnya akhir-akhir ini si Toya selalu sibuk dengan kerajaannya dan lain-lain dan tidak mementingkan calon istrinya tersebut. Mereka ingin berkencan biar mendapatkan kenang-kenangan gitu kan, alhasil si Toya pun mau. Toya membawanya ke sebuah tempat gitu.
Sebelum pergi di sana para calonnya menggunakan baju khas dari dunianya Shitoya yang modern. Tentu dirinya senang melihat calonnya pada cantik-cantik, lalu Toya membawa ke tempat yang kagak biasa. Karena banyak cewek-cewek ini giliran satu persatu supaya bisa diladenin sama si Toya. 今日の記念に。Di tengah lagi berkencan ada saja preman yang ngiri sama si Toya. Dikira lemah sama calonnya langsung dihajar. Habis itu ada sebuah pertunjukan romantis di sana. Jadi si Toya mengajak mereka semua untuk menontonnya bersama-sama. Singkat cerita, sorenya mereka sudah puas bisa berkencan dengan si Toya. Si Toya mah nyengir-nyengir aja menikmati momen tos tersebut. Tapi tak lama ada Shisu yang menjaganya. Dia yang salah satunya. Kagak diajakin kencan, alhasil demi untuk supaya adil, besoknya si Toya ngajak Shisu kencan keliling kota tersebut. Habis keliling dia melihat bocah lagi main di sungai. Walaupun terlihat kerajaannya masih kecil, tapi yang penting mah makmur. Dan si Toya bisa mengurusnya. Tak lama Kohaku memberitahu bahwa BBM dari ITER sudah beres. Itu berarti prime gear-nya sudah bisa nyala. Terlihat memang udah bisa dikendalikan. Yang pertama kali nyobain itu adalah si Yae. Dia memberikan kepadanya yang pertama soalnya mana si Yae sedikit. Mungkin kalau sedikit mana otomatis siapa saja bisa pakai. Cuma Toya ini ingin cepat-cepat mencobanya. Sesudah dapat prime gear si Rosetta juga berhasil membuat pedang khusus untuk melawan para Phase. Pedang itu dia buat dari serpihan Phase itu sendiri. Si Toya ingin memperbanyak prime gear-nya. Emang bisa aja cuma si Rosetta. Kekurangan bahan terutama orichalcum dia harus mencarinya. Dia nanya kepada yang lain emang agak sulit juga. Toya ada ide bagaimana dengan golem orichalcum. Ternyata pas dia cek menggunakan GPS itu ada. Tadinya mau ngajak Silu dan juga Yumina. Cuma mereka kagak mau karena takut ketinggian. Alhasil dia berangkat sendiri. Di perjalanan menuju ke sana dia melihat ada keributan. Dan juga kebakaran. Pas dia samperin ternyata itu ulah daripada Page. Di sana ada satu kesatria dan bawahannya yang sedang kesulitan melawannya. Untung aja si Toya datang dan langsung menghajar semuanya dengan pedang tadi. Tidak sampai di sana, si Toya juga menyembuhkan prajuritnya yang terluka. Digituin membuat kesatria itu baper sama si Toya, apalagi dia menggunakan pedang yang keren. Lalu di sana Toya berkenalan, orang ini adalah anak dari kerajaan Lestia. Dia bernama Hildegard. Setelah tahu kalau dia adalah Raja Brunhild, seketika dia ingat sama kerajaan tersebut. Dari tadi dia selalu melihat ke arah pedangnya. Karena kelihatan mau. Jadi sama si Toya dikasih pedangnya sebagai hadiah kenang-kenangan. Sedangkan dirinya lanjut untuk mencari golem orichalcum. Tak butuh waktu yang lama dia berhasil menemukannya dan sangat mudah ia kalahkan. Lalu pas si Toya mau pulang, di sana terdapat seekor rusa yang mencurigakan. Pas dia ikutin itu, dia menunjukkan ke seseorang yang sedang tergeletak lemah, tak berdaya, dan penuh dengan luka. Sama si Toya disembuhkan, tapi ini orang pingsan. Sama si Toya dibawa ke Babylon Lab. Di sana, orang yang terluka tadi sudah langsung sembuh, tapi dia terkena amnesia. Si Toya mengira amnesia itu datang karena mendapatkan pengobatan dari sana. Ternyata tidak. Sampai dia marah-marah, si Toya ngomong kayak begitu. Setelahnya dia samperin orangnya dan memang kagak tahu namanya siapa. Dan dia kenapa bisa cedera dan lain-lain. Mimin salah lihat atau gimana? Perasaan sebelumnya rambutnya putih. Kok jadi pink ya? Karena dia tidak tahu namanya siapa, jadi sama si Toya dinamain aja Sakura karena warna rambutnya mirip bunga sakura. Setelahnya dia menyampaikan kepada calon istrinya terkait kondisi si Sakura ini. Sekarang dia udah bisa jalan-jalan di area sekitar. Nah pas dia samperin ke taman, si Sakura terlihat sedang bernyanyi. Suaranya sangat bagus banget. Bahkan dia kagak tahu kalau dia suka bernyanyi atau enggak sebelum amnesia ini terjadi. Alhasil karena dia suka nyanyi, si Toya belajar main piano lagi.
Entah itu piano dari mana, tapi dia lumayan jago memainkannya dan mendapatkan apresiasi dari si Sakura. Lalu dia pun bernyanyi sambil diiringi oleh piano. Para calon istrinya si Toya merasa sangat menikmati lagunya yang enak tersebut dan malah minta dimainkan kembali. Setelahnya si Toya mendapatkan sebuah misi. Sebenarnya Guile meminta bantuan kepada si Toya untuk melawan para iblis. Kita sebut aja iblis banteng biar gampang. Katanya ada 12 orang terjebak di misi tersebut sampai sekarang belum pada pulang. Dia meminta si Toya untuk menjemput ke sana. Karena dialah mungkin yang overpower melihat bayarannya gede. Jadi si Toya mau menerima misi itu. Dia juga bilang kepada yang lain kalau dia akan mengambil misi tersebut. Karena lumayan bayarannya bisa beli bahan bikin frame gear. Cuma katanya iblis banteng tersebut mempunyai kekuatan di matanya. Kalau sampai terkena genjutsu bakalan berubah menjadi batu. Nah awalnya si Toya mau berangkat sendirian karena memang ini musuhnya sangat bahaya, tapi cewek-cewek ini pada mau ikut jadinya dibawa semuanya sama si Toya. Sembari dia kasihlah persenjataan yang keren yang habis dia bikin. Lama kemudian Toya udah sampai di tempat tujuan. Awalnya emang kagak ada, tapi begitu dia melihatnya Toya langsung menyuruh yang lain untuk menyerang secara langsung. Walau memang sangat merepotkan banget, tapi ujungnya berhasil dikalahkan. Walaupun udah matoy, matanya tetap berpengaruh. Buktinya si Toya menjadi batu. Untungnya masih dia hindarin. Begitu juga dengan si Lucia yang terkena sampai panik kayak gitu. Lebih paniknya lagi ketika celana dan sempaknya ikutan hilang. Hal tersebut bikin si Toya penasaran. Dikala sedang menunggu si Lucia menggunakan celana, si Toya melihat ada satu lagi. Ini di luar prediksi, dia kira cuma satu doang. Ternyata ada satu lagi. Dia keinget sama sihir yang dia pelajari ketika belajar sihir terbang, yakni sihir mosaik, yang bisa nyensor mata. Hal tersebut langsung berhasil, anjir. Sehabis beres semuanya, mereka pun pada pulang dan melaporkannya kepada Guile. Sampai di sana Toya membawa para petualang yang berubah menjadi batu. Dia meminta maaf karena kagak tahu kalau ada 2 banteng di sana, tapi Toya kagak masalah. Toh bayarannya juga gede. Nah pas mau menyelamatkan yang menjadi batu, otomatis mereka akan kagak menggunakan baju. Di sisi lain Hildegard yang mendapatkan pedang dari si Toya kayak banyak pikiran. Hal tersebut bikin kakeknya berasa aneh. Cuma dia penasaran dengan Raja Brunhild yang katanya mempunyai barang-barang bagus dan juga yang lainnya. Singkat cerita, Toya terlihat yang sedang memodifikasi frame gear-nya. Kedatangan tamu yang katanya itu kakaknya. Ternyata pas dia telaah lagi, itu adalah Dewi Putri. Entah dia ke situ mau ngapain. Supaya kagak dicurigai, dirinya ngaku sebagai kakaknya si Toya. Yang lain percaya aja ya kan dengan omongan si Dewi ini. Dia memiliki maksud datang ke situ. Katanya dia yang seorang Dewi cinta membutuhkan masukan cinta atau aura cinta dari kisah si Toya. Soalnya badan dia pada pegel-pegel. Dengan asupan bucin, pegelnya bakalan hilang. Ini sangat aneh banget. Baru aja diomongin begitu, ada yang muncul lagi katanya dari kerajaan Lestia. Udah dipastikan dia adalah Hildegard. Dia datang bersama kakeknya. Beliau sangat berterima kasih kepada si Toya karena sudah memberikannya hadiah pedang. Sekarang dia kepo sama barang yang disebut robot itu, yang untuk mengalahkan para Phase. Sama si Toya diperlihatkan ya kan robotnya kayak gimana. Dan digerakin juga sama si Monica. Nah karena si kakek melihat pemikiran si Toya ini bagus, mempersiapkan diri untuk menghadapi Phase. Kapanpun datang, si kakek ingin beraliansi dengan kerajaan Brunhild biar dia bisa mendapatkan frame gear-nya tersebut. Bisa aja, namun syaratnya jangan dipakai buat berperang. Alhasil si kakek terima, tinggal dia bilang saja kepada bapaknya si Hildegard. Terus si Toya mengajak keduanya berkeliling kota kerajaan kecilnya itu, sekalian lihat para kesatria yang sedang pada latihan berpedang. Di sana Hildegard sangat tertarik duel dengan yang jago berpedang di sana. Orangnya nggak lain dan nggak bukan itu adalah si Yae. Terlihat pas diaduin kekuatannya sama-sama imbang.
Setelah duel tersebut, si Hildegard dibuat kaget ketika tahu kalau si Yae itu adalah tunangannya si Toya. Lantas dia yang naksir jadi berasa gagal mendapatkan si Toya. Ditambah lagi dia kaget ketika mengetahui kalau tunangannya kini ada 6. Lantas dia kalau jadi calonnya bakalan jadi yang ke-7. Si Yae mengetahui kalau si Hildegard memiliki rasa suka sama si Toya. Mereka tidak keberatan kalau nambah lagi. Karena kagak mau membohongi perasaannya, dia pun mau menjadi yang ke-7 untuk si Toya. Kakeknya tersebut tidak akan menerima begitu saja. Si Hildegard harus duel dulu sama dia. Kalau menang baru boleh melakukan hal sesukanya. Selesai duel mereka mengobrol-ngobrol lah ya kan, terutama terkait si Hildegard yang baru jatuh cinta. Mereka penasaran di mana pertama dia langsung jatuh cinta. Katanya pas kemarin dia diselamatkan sama si Toya dari para beast. Tapi kalau ditanya sukanya apa, dia suka si Toya yang terlihat keren. Si Dewi yang ada di sana heboh banget ya kan kalau ngomongin soal percintaan seperti ini. Terus terkait duelnya dengan kakeknya, dia yakin dia pasti bakalan menang. Setelahnya duel itu pun terjadi. Memang kakeknya kelihatan keren banget walaupun udah tua kayak begitu. Ketika Hildegard sudah terpojok di sana mau nggak mau si Toya menolongnya. Biar si Hildegard bisa menang, soalnya kalau kakeknya menang bakalan bahaya. Memang agak-agak kakeknya rada buas coy. Setelah mengalahkan kakeknya, para cewek-cewek kembali ngerumpi soal si Toya. Dewi Cinta akan bongkar-bongkaran soal si Toya yang terutama soal cinta pertamanya dan orang tuanya. Mereka ingin silaturahmi katanya. Tentu, si Dewi Cinta itu akan memberikan semua informasinya kepada cewek-cewek tersebut, kecuali sama kehidupan sebelumnya. Dia kagak bakalan ngasih tahu. Sementara yang diomongin mah diam-diam baik. Singkat cerita, Toya mendapatkan petunjuk lagi soal Babylon selanjutnya yang katanya berada di kerajaan Lestia, tempat tinggalnya si Hildegard. Terus dia dibuat kaget karena calon istrinya menggunakan baju khas Jepang. Saking kagetnya dia kagak bisa berkata-kata lagi dan sangat cocok bagi mereka. Dia juga dibuat kaget karena mereka tahu cinta pertamanya si Toya, karena dikasih tahu sebelumnya sama si Dewi Cinta. Setelahnya dia menuju ke Lestia untuk mencari tahu soal Babylon yang dimaksud. Ketika dia coba masuk, terlihat di sana ada seperti menara. Ada penunggunya juga bernama Liora. Kali ini penunggunya anehnya kagak macam-macam seperti yang udah-udah. Ternyata ada satu penunggu lagi yang sedang asik tidur. Dia adalah Noel. Liora meminta makanan biar ini anak bisa bangun. Bener aja pas dikasih sate dia langsung bangun. Katanya udah 4.000 tahun dia kagak makan. Dia juga bersedia menjadi bawahannya si Toya kalau dia kasih banyak makanan. Tapi sebelum itu dikokop terlebih dahulu. Begitu juga dengan Liora yang dikira kagak akan melakukan itu. Ternyata masih aja sama, malah ini lebih lama anjir. Habis itu dia makan begitu banyak sate yang udah dikasih sama si Toya. Tapi tetap aja ini anak tidur mulu. Katanya itu adalah sebuah tempat penyimpanan energi atau tempat dari inti Babylon itu sendiri. Semua energinya tersimpan di sana. Tempat itu juga kuat akan serangan sihir, jadi aman. Toya memiliki ide untuk mengembangkan prime gear-nya. Habis itu dia memanggil yang lainnya juga. Tampak kemudian ada surat dari Belpas. Pas dia baca ternyata emaknya si Yumina udah melahirkan. Toya dan yang lainnya menuju ke sana. Kelihatan sang raja sangat bahagia, penerusnya udah lahir. Dia malah meminta saran nama kepada si Toya. Toya menyarankan untuk kasih nama Yamato aja. Dia langsung mengambil nama tersebut. Beres kelahiran anak raja, otomatis akan ada perayaan yang meriah nantinya. Habis itu para cewek-cewek mandi. Di tengah sedang mandi itu mereka jadi kepikiran soal nanti. Mereka juga akan mempunyai anak. Hal tersebut langsung bikin semuanya auto pada malu. Sementara si Toyanya lagi sama pengurus Babylon. Di situ mereka udah tahu soal masa depan si Toya. Katanya, dia akan mempunyai istri 9 dan juga anak 9. Dia bingung mereka tahu dari mana, sekarang aja baru 7. Baru 7 loh ya. Mereka bisa menjamin hal tersebut. Terus kebetulan yang lain pada datang. Toya coba menyembunyikan pembicaraan tadi. Biar kagak marah ya kan. Tapi karena penasaran jadi si Toya ditangkap, dikasih tahu oleh Liora
kalau akan ada 2 calon lagi untuk si Toya. Karena di sana kagak enak Linje membawa si Toya pulang dan ditanya-tanya di kerajaan ya kan. Toya harus dimintai pertanggungjawaban karena akan nambah lagi. Sebenarnya mau berapapun kagak masalah, tapi seenggaknya dia cerita gitu kan kepada calon istrinya tersebut. Jadi demi bisa dimaafkan si Toya harus mencium calon istrinya ini. Si Toya masih mikir-mikir gitu kan, mau kabur juga kagak bisa. Alhasil dia alihkan perhatian ke perayaan yang sedang dirayakan. Jadinya mereka pada keluar dan lihat kembang api. Toya bilang kepada Yumina walaupun mungkin dia belum mempunyai anak, tapi sekarang dia ingin menjaga negerinya dan juga calon istrinya biar bahagia. Lantas digituin dia baper lalu mengkokopnya. Melihatnya dikokop, yang lain ikut-ikutan. Yang kagak kuat mental, auto kagak bakalan kuat. Dan malah kabur dan juga pingsan. Mereka puas cuma mengeluarkan kata-kata doang coy. Langsung pada baper, perayaannya udah selesai. Para pengurus Babylon masih penasaran dengan masa depannya si Toya. Mereka biasa melihat dari bola gitu. Kalau dari kelihatannya 2 tambahan itu meliputi Shilin dengan Sakura. Jadi total istrinya ada 9 coy, mantep banget. Dan anime harem ini pun selesai teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Silahkan beri nilai untuk anime ini teman-teman, tulis di komentar ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.